Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Di Lubang, Penjara atau Istana. Ayat hafalan Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Poin penting pelajaran kita, Tuhan memberkati ketika kita melayani Dia meskipun ada rintangan dari iblis. Bayangkan bagaimana perasaanmu jika seseorang mengambilmu jauh dari keluargamu. Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, tidak ada waktu untuk membawa apapun yang kamu butuhkan dan inginkan untuk perjalanan. Kamu yakin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Bagaimana perasaanmu? Hari ini hidupku tiba-tiba berubah sekali lagi. Kebanyakan orang melakukan transisi secara perlahan dan bertahap, tetapi tidak denganku. Perubahan datang kepada diriku seperti kilatan cahaya yang menyilaukan dan tanpa peringatan. Aku telah mempelajari bahwa Tuhan adalah satu-satunya hal yang selalu sama dalam hidupku. Izinkan aku menjelaskan apa yang kumaksudkan. Mari kita mulai dari perubahan pertama yang mengejutkan. Bermil-mil jauhnya dari rumah dan tempat yang aman, saudara-saudara yang marah dan cemburu melemparkanku ke dalam sebuah sumur yang kosong dan tidak terpakai. Awalnya berencana untuk membunuhku, mereka malah menjualku kepada kafilah Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Aku memohon agar mereka berbelas kasihan, tetapi wajah mereka yang mencibir tidak memberikan harapan saat mereka menyerahkanku kepada orang Ismail. Dalam sekejap, aku bukan lagi anak kesayangan ayahku. Aku menjadi seorang budak. Kulihat pemandangan perkampungan yang kukenal menghilang dari pandanganku. Aku berusaha memutuskan bagaimana bereaksi terhadap semua ini. Aku teringat cerita-cerita yang ayahku ceritakan kepadaku tentang Tuhan Allahnya. Aku memutuskan untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Aku akan sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan melayani Dia dengan kemampuan terbaikku, apapun yang terjadi padaku. Setelah membuat keputusan itu, aku dapat tertidur sejenak. Di Mesir, aku dijual kepada Potifar, kepala pengawal. Meskipun saat itu aku baru berusia 17 tahun, Tuhan memberkatiku dan selama 10 tahun aku melayani Potifar dengan baik. Segalanya berjalan lancar dan dia memperlakukanku seperti anak dan bukan budak. Aku menghargai kepercayaannya kepadaku. Tetapi sekali lagi hidupku berubah dalam sekejap. Karena istri Potifar melontarkan tuduhan palsu terhadap diriku, aku berubah dari budak yang disayangi menjadi tawanan di penjara bawah tanah. Pada awalnya aku merasa terhina menerima hukuman yang disebabkan oleh para penjahat karena aku tidak bersalah. Tetapi kemudian aku teringat cerita ayahku dan bagaimana aku telah berjanji untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi.
Aku telah memilih integritas sebagai aturan hidup. Dan terlepas dari tantangan yang aku hadapi, aku tahu aku dapat mempercayai Allah nenek moyangku untuk menggenapi janji-janjinya dalam hidupku. Jadi, bahkan di penjara bawah tanah pun, aku mencari orang lain untuk dilayani. Aku mulai mengatur penjara dan menyemangati para tahanan. Akhirnya, para penjaga mempercayakan aku untuk memimpin. Aku selalu ingat ketika kepala pelayan dan tukang roti Fir'aun dijebloskan ke dalam penjara. Mereka berdua bermimpi dan memintaku untuk menafsirkannya. Sayangnya, tukang roti akan dipenggal, tetapi kepala pelayan akan mendapatkan pekerjaannya kembali. Aku memintanya untuk mengingatku saat dia kembali ke istana. 2 tahun kemudian, aku masih berada di penjara. Aku berulang tahun ke-30 dan bertanya-tanya berapa banyak lagi ulang tahun yang akan kuhabiskan di sana. Tetapi suatu hari, aku melihat sinar matahari lagi. Aku dibawa ke salon kerajaan dan dimandikan, dicukur, dipotong rambutnya, dan diberi pakaian baru. Kemudian aku dibawa ke hadapan Fir'aun. Sepertinya Fir'aun telah bermimpi buruk. Sekali lagi Tuhan memberikanku kesempatan untuk melayani seseorang yang membutuhkan pertolongan untuk memahami apa yang Tuhan coba sampaikan kepadanya. Aku menceritakan kepada Fir'aun tentang tahun-tahun kelimpahan dan tahun-tahun kelaparan yang akan datang. Aku berkata kepadanya bahwa untuk bertahan hidup di masa kelaparan, dia harus memilih seorang yang bijaksana untuk mengawasi pengumpulan, penyimpanan, dan kemudian mendistribusikan 1/5 dari makanan yang ditanam selama tahun-tahun kelimpahan. Setelah berkonsultasi dengan para penasihatnya, Fir'aun memilihku sebagai orang tersebut. Engkau akan bertanggung jawab atas istanaku, dan semua rakyatku harus tunduk pada perintahmu. Hanya dalam hal tahta, aku akan lebih besar darimu. Dengan ini, aku menugaskan engkau untuk memimpin seluruh tanah Mesir, katanya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 41 ayat 40 dan 41. Kemudian ia memberikan kepadaku cincin meterainya, jubah, kereta, dan bahkan seorang istri, Asnat yang cantik. Dalam 1 hari aku berubah dari tawanan kesayangan menjadi Safnat Paneah, penguasa Mesir di samping Fir'aun. Aku tahu bahwa aku tidak layak menerima kemurahan hati yang begitu besar. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sekali lagi bekerja dalam hidupku. Kali ini dia memanggil aku untuk melayaninya di istana. Tuhan mempercayakan kepadaku tanggung jawab untuk mempersiapkan sebuah bangsa untuk menghadapi masa krisis. Sungguh suatu kehormatan bagiku untuk melayani Allahku dalam bidang tanggung jawab yang baru. Allah telah menyertai aku sejak dari lubang ke penjara hingga ke istana. Aku bertekad untuk terus melayani Dia dengan setia selama sisa hidupku.